Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu. Ya baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan di mana mata kuliah yang kami pelajari yaitu otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya sebagai moderator akan memperkenalkan beberapa anggota saya. Yang pertama ada rekan saya, Aditya Wardana Wamnebo, asal pendaftaran DKI Jakarta. Kemudian saya sendiri, Fikri Bucori, asal pendaftaran Jawa Barat. Selanjutnya ada Angelina Kome, asal pendaftaran Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir ada Lovia Tawinela, asal pendaftaran Maluku. Mungkin itu perkenalan secara singkat. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Saudari Angel agar memulai presentasi. Pada zaman masa penjajahan Jepang, perubahan bentuk pemerintahan yang telah ada pada masa penjajahan Hindia Belanda oleh pemerintah Jepang dengan perubahan yang mendasar seperti struktur pemerintahan sebelum masuknya Jepang terdiri atas gubernur jenderal, residen, kemudian kasunan, bupati, wedana, dan asisten wedana. Kemudian diubah menjadi struktur yang bersifat teritorial yang dibagi ke dalam 3 komando oleh pemerintahan Jepang, yaitu yang pertama yaitu Sumatera di bawah Komando Panglima Angkatan Darat yang ke-25 yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Yang kedua, Jawa dan Madura berada di bawah Komando Panglima Angkatan Darat 16 yang berkedudukan di Jakarta. Dan yang ketiga, daerah lainnya berada di bawah Komando Panglima Angkatan Laut yang berkedudukan tepatnya di Makassar. Struktur pemerintahan yang dibangun Jepang tersebut dalam rangka kepentingan militer Jepang di Indonesia yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan militer Jepang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Sebenarnya, undang-undang ini hanya mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah, namun dapat dikatakan pada hakikatnya mengatur tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dan otonomi daerah. Mengenai keterlibatan Komite Nasional Indonesia, daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah bersama dengan kepala daerah ini dapat dilihat dari kedudukan atau fungsi-fungsi Komite Nasional. Indonesia daerah sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Komite Nasional Indonesia Daerah itu hendaknya menjadi badan legislatif dipimpin kepala daerah, sedangkan sebagian dari Komite Nasional Indonesia Daerah dipimpin pula oleh kepala daerah hendaknya menjalankan pemerintahan sehari-hari. Selanjutnya, kedua ketentuan tersebut secara nyata memperlihatkan kelemahan prinsipal yang menimbulkan persoalan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu menciptakan dualisme kekuasaan eksekutif. Yang di kemudian hari, kekeliruan ini menjadi salah satu alasan dan pendorong munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Selanjutnya, kedua ketentuan tersebut secara nyata memperlihatkan kelemahan prinsipal yang menimbulkan persoalan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu menciptakan dualisme kekuasaan eksekutif. Yang di kemudian hari, kekeliruan ini menjadi salah satu alasan dan pendorong munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
memperhatikan materi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, tampak adanya upaya untuk mewujudkan makna bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu terlihat dari penetapan yang ada dalam undang-undang tersebut, yaitu A. Landasan pelaksanaan desentralisasi yang rasional sebagai sarana mempercepat kemajuan rakyat di daerah. B. Diadakannya 3 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi bagi daerah tingkat 1, kabupaten dan kota besar bagi daerah tingkat 2, dan desa atau kota kecil, nagari, marga, dan sebagainya bagi daerah tingkat 3. C. Modernisasi dan mendinamisasi pemerintahan desa dengan menjadikannya daerah tingkat 3. D. Menghilangkan dualisme pemerintahan di daerah. E. Pembentukan daerah istimewa di daerah-daerah yang mempunyai hak-hak usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia telah mempunyai pemerintahan sendiri. Sebagai pelaksanaan undang-undang ini, maka dibentuklah provinsi-provinsi otonomi di Jawa. Sedangkan Sumatera dan Kalimantan atau wilayah Indonesia Timur berlaku undang-undang pemerintahan daerah tersendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan kepada rekan-rekan yang telah melihat dan semoga dapat memahami apa yang kelompok kami presentasikan. Karena selebihnya kebenaran itu berarti hanya lewat Tuhan dan kesalahan itu merupakan pure kesalahan dari kami. Jadi saya harap semuanya dapat memahami apa yang kami sampaikan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan akan kami jawab satu persatu. Sekian dan terima kasih.